kalau niatnya karena Allah, senang menyambut Ramadan karena naturalnya ciptaan Allah, la ba'sa. Tidak apa-apa, bahkan itu sunnah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, ya, mandinya ini kalau di kampung namanya marpangir, balimau. Itu kalau di Batang Toru, di Batangga di sana, mandinya di sungai. Ini tak boleh. Kenapa? Ikhtilat, itu yang tak boleh. Mandi di sungai lanang wedok campur, nggak boleh. Kalau ini kan kita di kampung di rumah, la baksa. Inilah gembiranya datang Ramadan dengan kita menyambutnya, hati dan suasana fasilitas yang ada, maka kita gunakan untuk menyambut perintah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, tazkiyatun nafs. Tadi yang pertama bersih diri, wangikan diri, hati gembira datang Ramadan. Yang penting berikutnya adalah tazkiyatun nafs. Mari kita bersihkan hati kita dari penyakit dan hati yang mati tadi. Gembira menerima perintah. Kemudian siap untuk ta'awanu alal birri wat taqwa. Ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang kepada keluarga. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matahu wa radiya lana al-islam dina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, nahana 'an ittiba'il hawa, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man yarhamhum fil ardi yarhamhum man fis sama. Wa qala hadisil ukhra, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, kemudian daripada itu, al-mukarram, al-ustad, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bil khusus penasihat kita Ustadz Hendro SHI, SPDI, juga Bapak Ketua Forum Komunikasi Masjid dan Mushola se-Kecamatan Sunggal dan Kota Limbaru, Bapak Al-Ustadz
Salman SE. Alhamdulillah beliau senantiasa mendampingi, membimbing dan mengarahkan semua jamaah dalam rangka i'lali kalimatillah. Tidak kalah pentingnya juga kepada wakil yang sudah berhadir dan semuanya bapak-bapak, ketua-ketua BKM, musola dan masjid sekecamatan Sunggal dan Kota Limbaru yang senantiasa kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan sehingga dapat memakmurkan masjid-masjid dan musola sekecamatan Sunggal dan Kota Limbaru. Dan tidak kalah pentingnya adalah jamaah yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini alhamdulillah wallahu bisa'ada wal farah, kita gembira, kita bahagia karena didudukkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia, yang senantiasa diperjuangkan oleh orang tempatan di sini, ayahanda kami Bapak Suhel beserta jamaah untuk i'lali kalimatillah, sehingga insyaallah kita doakan beliau akan berkhidmat nanti di Jakarta, Kebon Jeruk ya Pak, dalam rangka untuk menyambut ulama-ulama kita, dai-daiyah yang akan dikirim ke seluruh alam. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita semuanya yang bergerak dalam rangka untuk menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam yang kedua tidak lupa kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang mana beliaulah yang sudah menawarkan syariat Islam dan sunnah-sunnahnya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka barang siapa insan manusia, apatah lagi kita yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau ittiba. Ittiba artinya mengikuti dengan ilmu, dengan amal dalam rangka i'lali kalimatillah, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan mendapatkan kekekalan hidayah. Dimanapun dan kapanpun kita berada, insyaallah subhanahu wa ta'ala atmosfer hidayah melingkupi kehidupan kita. Sehingga akhir hayat senantiasa kita akan mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akhiri hidup ini menjadi hamba yang hidupnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak kalah pentingnya Bapak Ibu hadirin sekalian, langkah berikutnya mari kita bermunajat kepada Allah. Setelah kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, yang ketiga tidak lupa kita bermunajat kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Begitulah doa para anbiya alaihimus salatu wassalam. Para nabi dan rasul, mereka tidak lupa mendoakan keturunannya. Kita pun begitu juga Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita doakan diri kita agar istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam dakwah. Begitu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak cucu keturunan kita akan estafet, akan ikut diberi oleh Allah kekuatan iman, kekuatan ilmu untuk menggantikan kita nanti i'lali kalimatillah di bumi tercinta, khususnya di desa atau di kecamatan Sunggal dan Kota Limbaru. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan sunnatullah, sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita dalam suasana di bulan yang berkah ini, hari bulan Sya'ban. Insyaallah tadi kita sudah berdoa,
Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna fi syahri Ramadan. Orang-orang dulu yang dirahmati Allah, hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat beramal soleh. Maka doa orang-orang yang soleh-soleha dulu, salafus soleh dulu, mereka bermunajat kepada Allah untuk diberikan kekuatan iman, diberikan keamanan, diberikan nikmat Islam untuk dapat mengisi relung kehidupan kita, agar hidup kita mempersiapkan bekal yang maksimal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di masa yang akan datang. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, sejarah sudah menceritakan bulan Sya'ban adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan qada, dengan kekuasaannya menentukan rezeki, menentukan umur kita, menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka di bulan Sya'ban ini kita mempersiapkan diri agar menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memindahkan kiblat yang pertama di Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itulah peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban turun ayat memerintahkan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Sya'ban diturunkan perintah berselawat. Bapak Ibu hadirin sekalian, seketika itu langit dunia bercahaya dengan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkanlah keberkahan, cahaya meliputi sekalian alam, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita umat Islam untuk memaksimalkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu diturunkan perintahnya di bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mempersiapkan diri fisik, mental untuk menghadapi perang Badar. Karena perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin sekalian, maka sama halnya kita mereview ulang. Kita yang sekarang sudah berada di tanggal 16 Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita persiapkan diri-diri kita untuk menyambut bulan yang agung, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ya ayuhan nas, qad azallakum syahrun azimun, syahrun mubarak." Hai sekalian manusia, kata Rasulullah. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayuhan nas. Bukan hanya untuk orang Islam yang beriman, tapi untuk semua manusia. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, kata Rasulullah, qad azallakum syahrun azimun, syahrun mubarak. Sungguh, kalau udah pakai kata qad, maka itu sudah tidak jauh lagi. Kita kalau mau sholat, ya, muazin disuruh iqamah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Sungguh sebentar lagi sholat akan ditegakkan. Maka kita pun berdiri semua. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, Rasulullah pun bersabda di bulan Sya'ban dengan ungkapan qad azallakum
Syahrun azimun, syahrun mubarak. Sungguh, sebentar lagi akan datang kepadamu bulan yang agung. Bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat di dalamnya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, mari persiapkan diri kita. Ada beberapa poin persiapan kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang kepada kita. Yang pertama, tentu ketika berita itu mau datang, yang meresponnya adalah hati. Sikap kita dengan datangnya bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah dan agung nanti, yang pertama, gembirakan hati kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Siapa yang gembira, senang, tentu gembira senang dengan melaksanakan semua perintah Allah dan sunnah Rasul, niscaya akan memberi hikmah kepada kita. Siapa yang gembira datangnya bulan Ramadan, diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka, ketika kita melaksanakan semua perintah Allah dan melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sikap pertama, gembirakan hati datangnya Ramadan. Tepuk dada, karena hati itu di dalam dada, tepuk dada tanya iman. Jangan tepuk dada tanya selera. Astagfirullah. Kalau tepuk dada tanya selera, nafsu yang diperturutkan, la amaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada keburukan. Kalau tepuk dada tanya selera, Ramadan datang pasti lemes. Ramadan lemes deh. Enggak iso ngerokok. Enggak iso mangan, enggak iso ngombe, enggak bisa minum, enggak bisa makan lagi di siang hari. Lemas. Enggak semangat dia. Ini orang-orang yang dalam hidup ini memperturutkan nafsu, itu berarti imannya lemah. Inilah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gembirakan hati dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ketahuilah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah membagi hati manusia ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, qalbun salim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada gunanya harta suatu hari nanti. Tidak ada gunanya anak suatu hari nanti. Illa, kecuali man atta'allah biqalbin salim. Kecuali seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Inilah Bapak Ibu hadirin sekalian, datangnya bulan Ramadan, sekarang kita berada di bulan Sya'ban pertengahan, mari kita buka hati kita dengan ikhlas. Menerima perintah Allah, perintah puasa, perintah ibadah, perintah berbuat baik. Ta'awwanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam berbuat baik dan ketakwaan, niscaya hati kita akan dipenuhi dengan hidayah, dipenuhi dengan taufik, dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, sehingga hidup kita menjadi berkah, hidup kita menjadi tenang. Senantiasa kita isi hidup kita dengan zikrullah, zikir pagi petang, tilawatil Quran, dakwah ilallah, yang mana itu semua kita lantunkan dalam kalimat-kalimat thayyibah, insyaallah Subhanahu wa taala akan menjadi tenanglah hidup kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir manusia itu hatinya menjadi tenang. Mengingat Allah. Bukan hanya zikir subhanallah, alhamdulillah, tapi juga as-salatul lizikri. Salat itu mengingat Allah. Dengan salat kita hati menjadi tenang. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu dalam hidup ini dengan sabar dan salat. Apatah lagi Nabi mengatakan saumur Ramadan saumus sabar. Bulan Ramadan adalah bulan melatih kesabaran.
Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, kita tingkatkan kesabaran kita nanti di bulan Ramadan. Jangan mengatakan sabar itu ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. As-sabiru warabitu. Sabarlah kamu dengan ujian Allah dan tingkatkan kesabaranmu. Jangan mengatakan sabar ada batasnya. Ketika dia sudah tidak sabar, tidak ada kemampuan lagi mampu menahan diri, tabah dengan ujian yang ada, disitulah dia tidak sabar dalam kehidupan. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an, ada orang yang memiliki hati tapi hatinya berpenyakit. Qalbun marid. Qalbun marid, hati yang berpenyakit. Penyakit hati menurut Imam Al-Ghazali dikatakan di sana orang yang berpenyakit hati itulah penyakit iri. Jangan iri nengok orang senang. Dengki, sum'ah, kemudian tamak dan rakus itu adalah sifat negatif. Bagi setiap individu pasti memiliki hati. Namun jangan cenderung hati tadi berpenyakit. Penyakit SMS. Nah, apa itu Pak? Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Astagfirullah. SMS katanya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, orang yang punya hati yang qalbun salim, hati yang baik, ketika orang dapat nikmat dia bersyukur dan didoakannya. Ketika kita mendoakan yang baik, maka kebaikan itu akan datang kepada kita. Malaikat Allah akan mendoakan kita. Ya Allah, berilah kebaikan kepadanya sebagaimana dia telah mendoakan kebaikan kepada saudara-saudaranya. Itulah Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan sampai kita memiliki hati yang berpenyakit. Hilangkan ya sakwa sangka negatif, hilangkan iri, dengki, dendam. Itu adalah bagian daripada warisan iblis yang sesat hidupnya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Tapi senantiasa kita ridha dan ikhlas menjalani hidup ini dalam rangka untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada pula hati manusia yang mati. Qalbun mayyit. Hati mati artinya ketika perintah Allah datang, dia tak bergeming. Namanya sudah mati hatinya. Ketika hatinya sudah mati, perintah Allah dan apa yang disunnahkan oleh Rasul tidak bersambut di dalam hatinya. Qalbun mayyit. Ketika itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan vakum, tidak ada eksistensi, tidak ada keberadaannya di dalam i'lali kalimatillah, maka dia adalah orang-orang yang merugi dalam hidup dan kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, mari dengan menyambut bulan suci Ramadan, kita adakan gerakan kebersihan. Bersih lahir dan batin. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Maka kita bersihkan diri kita. Kita bersihkan lingkungan kita dalam rangka menyambut bulan yang suci, menyambut bulan yang agung, menyambut bulan yang penuh dengan berkah. Ketika persiapan diri kita, semangat kita menyambut Ramadan tahun ini 2025, 1446 Hijrah ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, sudah menjadi kebiasaan baik. Saya katakan kebiasaan baik. Tradisi yang baik. Orang-orang tua kita dulu ketika di bulan Sya'ban, seminggu lagi masuk bulan Ramadan, orang tua kita dulu ya tidak lupa dia Bapak Ibu hadirin sekalian mencari
ya yang natural. Apa dia? Bunga pinang, daun pandan, serai, direbus pakai dandang. Habis sholat asar, anak cucunya disuruh mandi. Saya pernah merasakan dulu tahun 1993. Ya, masih kecil dulu di Medan Kriyo, pindahan dari Medan. Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika itu ya bertanya, air apa itu? Rupanya wangilah tadi Pak, bau pandan, bau serai, bau bunga pinang ya kan. Kenapa? Seperti orang mati. Astagfirullah. Bau orang mati Bapak Ibu hadirin. Kita kalau ada orang meninggal, kita daun pandan semua tercium bau seperti itu. Tapi orang tua kita dulu ada juga koreksinya. Kenapa? Karena memaksakan untuk harus mandi tadi. Dikatakan, mandi. Enggak mandi, enggak sah puasamu. Itu enggak boleh Bapak Ibu hadirin sekalian. Itu namanya menambah hukum. Kalau tidak mandi enggak apa-apa. Sunnahnya itu. Dikatakan sunnah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah. Allah itu wangi. Suka yang indah-indah. Suka yang wangi-wangi. Maka surga itu wangi. Surga itu indah. Tanahnya gembur. Lebih lembut daripada roti. Subhanallah. Pohonnya emas. Buahnya la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Maka begitulah nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bisa merasakan suasana nikmat dengan wanginya ciptaan Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya, tapi zaman sekarang udah canggih. Udah enggak mau lagi pakai bunga-bunga kayak gitu. Kenapa? Bid'ah. Wah, Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya kan? Ada enggak dibuat Nabi dulu? Inilah yang menjadi tantangan kepada kita untuk mengejawantahkan sunnah-sunnah dari ulama-ulama para salafus soleh dulu dalam rangka semuanya itu kembali kepada niat. Innamal a'malu bin niat. Kalau niatnya karena Allah, senang menyambut Ramadan karena naturalnya ciptaan Allah, la ba'sa. Tidak apa-apa, bahkan itu sunnah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, ya, mandinya ini kalau di kampung namanya marpangir, balimau. Itu kalau di Batang Toru, di Batangga di sana, mandinya di sungai. Ini tak boleh. Kenapa? Ikhtilat, itu yang tak boleh. Mandi di sungai lanang wedok campur, nggak boleh. Kalau ini kan kita di kampung di rumah, la baksa. Inilah gembiranya datang Ramadan dengan kita menyambutnya. Hati dan suasana fasilitas yang ada, maka kita gunakan untuk menyambut perintah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, tazkiyatun nafs. Tadi yang pertama bersih diri, wangikan diri, hati gembira datang Ramadan. Yang penting berikutnya adalah tazkiyatun nafs. Mari kita bersihkan hati kita dari penyakit dan hati yang mati tadi. Gembira menerima perintah. Kemudian siap untuk ta'awanu alal birri wat taqwa. Ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang kepada keluarga. Terutama kerabat, saudara kita yang ekonomi lemah. Kita bantu, kita bahagiakan. Ketika kita masak bukaan yang enak, jangan lupa antar kepada kerabat kita, jiran tetangga, supaya pahala ibadah kita berlipat-lipat di bulan Ramadan nanti. Inilah motivasi kita dalam menyambut bulan Ramadan. Selanjutnya Bapak Ibu, sudah menjadi tradisi juga di kampung kita, di masyarakat Indonesia. Seminggu sebelum Ramadan, bukan hanya minta maaf kepada yang hidup, tapi juga bersilaturahim mendoakan keluarga yang sudah wafat. Ini Bapak Ibu hadirin sekalian. Tapi kalau kita tengok pemahaman sekarang yang sudah datang, bid'ah katanya. Dulu Nabi melarang ziarah kubur. Tapi sekarang fazuruhu. Kenapa? Iman udah kuat. Maka kita disuruh berziarah. Tapi jangan lupa ada adabnya. Adab ziarah kubur yang pertama, Bapak Ibu hadirin sekalian yang akan kita masuk bulan Ramadan nanti,
Yang pertama, ibda bin nafsi. Niat yang pertama. Ibda dari diri sendiri. Innamal a'malu bin niat. Niat kita nanti berziarah kubur adalah mengingat mati. Kenapa Nabi mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati. Di orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat mati. Kenapa? Otomatis dengan dia mengingat mati, dia mempersiapkan diri untuk amal yang maksimal, menjauhkan dia daripada fitnah dunia. Karena kalau orang yang hanya dunia, terbuka mata duit yang dikejar, astagfirullah Bapak Ibu hadirin sekalian, sampai lupa dia ke masjid, lupa dia puasa. Jangankan puasa yang wajib, puasa sunnah pun dia tak mau. Orang wajib pun dia tak mau, Ramadan datang pun tak puasa. Ini orang yang ba'idan, dolalan ba'idan, sesat dia, jauh hidupnya. Kenapa? Itu orang yang jahil, tidak tahu dia. Dunia akan ditinggal, harta akan ditinggal, duit limper pun tak dibawa. Kalau udah mati, masuk kubur, nggak ada amal, inilah orang yang menyesal, tidak ada kunjung batasnya. Maka orang yang berziarah adalah orang yang cerdas, niatnya mengingat mati. Yang kedua, mendoakan umat Islam supaya mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka adabnya, Bapak, Ibu, ketika berziarah, jangan lupa datang berziarah kubur niatnya karena Allah mengingat mati supaya persiapkan bekal maksimal. Yang kedua, jangan lupa full sunnah. Tutup aurat, terutama istri dan anak gadis kita. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, surat An-Nur, hai Nabi, perintahkanlah istri dan orang-orang yang mukminat untuk menurunkan kainnya sampai ke dada. Itulah perintah menutup aurat, jilbab. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika nanti keluarga kita ingin ikut berziarah mengingat mati, janganlah dibawa anak gadis tadi yang rambutnya ure-ure. Astagfirullah. Pergi ke ziarah kubur nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai selendang. Tapi hitam, siapa takut? Allah, gara-gara sampuan clear dia. Inilah bahaya ini jangan sampai menambah dosa. Kalau mau ziarah kubur, pakai selendangmu, pakai jilbabmu, jangan rambutnya ore-ore. Kenapa? Berdosa orang tuanya. Kemudian jangan lupa sampai di depan pintu kubur, adabnya kita ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahli kubur, ya ahla diyar, minal mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, antum sabikun wa ana ajzi insyaallah bikumul lahikun. Salam sejahtera bagimu penduduk kubur yang terdiri dari kaum muslimin dan mukminin. Kamu semua sudah mendahului kami. Insya Allah kami nanti akan menyusul. Kalau tahu saja arti daripada doa salam menuju kubur, itu sudah terasa hati kita, ya Allah. Aku nanti pulang kemarilah nanti, ya Allah. Lihat Pak, kuburan tuh gersang. Cuma ada 2 patok di situ. Tanahnya pun retak-retak, ya kan? Nggak eneng kulkas nanggono. Allah. Tempat tidur spring bed tak ada. AC pun tak ada. Allah, ya Allah, aku nanti akan pulang kemari, ya Allah. Bagaimana kita mempersiapkan fasilitas di sana, Pak? Inilah Bapak Ibu hadirin sekalian. Nabi bilang, "Nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an, wassalat, wa ta'lim, wa at'imut ta'am." Sinari rumahmu dengan membaca Quran. Salat sunnah yang panjang di dalamnya. Majelis taklim, memberikan hidangan kepada tamu yang datang. Masjid dan musola sudah mendapat hidayah. Rumah tangga kita pun jangan lupa beri dia cahaya. Kenapa? Itu di dunia. Suatu hari kita akan pindah rumah. RSSSS. 8 S-nya Pak. Rumah sungguh sangat sederhana sekali, kadang susah selonjor.
Itu bagi orang yang tidak mempersiapkan diri dengan bekal dan amal di dalamnya. Kuburan itu sunyi, ramaikan dia dengan zikrullah. Kuburan itu gelap, sinari dia dengan cahaya zikir, cahaya salat, cahaya ibadah. Itulah persiapan kita menyambut bulan Ramadan untuk kebahagiaan hidup kita di masa yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu, sampai nanti di pekuburan, berdiri di mana saja. Enggak mesti di depan kuburan orang tua kita. Kalau daerah kita masih lapang kubur. Tapi kalau kuburan orang tuanya sudah di Batu Gingging, kuburannya sudah di Jalan Brigjen Katamso, sudah di depan Pancabudi, samping itu Jalan Gatot Subroto, kuburan sudah padat Bapak Ibu hadirin sekalian. Ingat, ada larangan dalam hadis Nabi. Janganlah duduk di batu kuburan. Kenapa? Lebih bagus duduk di bara api daripada duduk di batu kuburan. Jangan berdiri, itu namanya tidak etis, tidak berakhlak. Maka jangan memaksakan diri. Kalau kuburannya di daerah yang padat, cukup berdiri di depan pintu kubur saja. Hadap kiblat, doa. Dulu Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban teringat akan jasa Khadijah. Ketika itu Bapak Ibu hadirin sekalian, Aisyah menceritakan, suatu malam aku tidak mendapati suamiku berbaring di sampingku. Aku mencarinya kemana-mana. Sampai aku ke Baqi'. Di situ aku lihat, kata Aisyah, Rasulullah SAW masuk ke areal pekuburan, dia ucap salam, dia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, Allahumma ighfir lahum warhamhum warafa' darajatahum fi mahdiyin. Ya Allah, ampunilah penduduk kubur ini dari kaum muslimin dan mukminin. Ya Allah, golongkanlah mereka pada golongan orang-orang yang Engkau beri petunjuk dan hidayahmu. Itulah salah satu doa nanti di kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Doa untuk penduduk kubur, untuk mayit. Semoga diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dijauhkan daripada siksa kubur. Ini adalah doa orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal sebagai bentuk evaluasi diri, meningkatkan semangat kita untuk beribadah, bekal di masa yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu, ulama kita bagi tahu, ketika nanti berdoa di kubur, lebih bagus adabnya itu berdiri menghadap kiblat. Kalau mau lama, bolehlah duduk. Bawa dingklik atau bawa selop, duduklah menghadap kiblat. Jangan jongkok. Kenapa tidak boleh jongkok? Ulama-ulama dulu mengatakan, Bapak yang sholat Jumat ketika mendengarkan khutbah, janganlah duduk memeluk dengkul, kata ulama. Kenapa? Cincinnya terbuka setengah. Astagfirullah. Apalagi kalau sudah ngantuk, Pak Ustaz. Goyang sikit bisa keluar anginnya. Apalagi jongkok berdoa menghadap kiblat, itu cincinnya terbuka 100%. Mamnu, tidak boleh, dilarang itu. Jangan jongkok menghadap kiblat. Satu-satunya jongkok dapat pahala ketika buang hajat. Alhamdulillah. Itu pun tak boleh menghadap kiblat. Tak boleh berzikir, tak boleh merokok, tak boleh main HP. Tapi disunnahkan mendehem. Ini sunnah dalam buang hajat, disunnahkan mendehem. Hikmahnya ada dua. Yang pertama, ketika buang hajat di khala, di jamban, di WC, ketika kita masuk ke dalam, segerakan, jangan lama-lama. Kemudian disunnahkan mendehem. Satu, supaya orang di luar tahu, ada orangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmahnya ketika mendehem itu menuntaskan. Supaya zat padat, zat cairnya jangan tertahan. Ditolak dia, didorong dia supaya tuntas. Itulah dapat pahala tidak menghadap kiblat. Jongkok yang dapat pahala ketika buang hajat. Tapi adab berdoa tak pernah jongkok. Ya Pak, Al-Quran surat Al-A'raf Allah berfirman, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang mengingat Allah, beribadah, berzikir, solat, mengingat Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. 3
kondisi orang yang beribadah mengingat Allah itu yang pertama berdiri. Itulah tadi berdoa berdiri, ibadah solat berdiri, wa qu'uda atau duduk. Kemudian yang ketiga atau berbaring. Tapi di kuburan nggak mungkin kita berbaring, ya kan? Berdiri sama duduk. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah adab. Ketika nanti kita ziarah kubur, ada yang jongkok, ada yang duduk di batu kuburan, ini dakwah kepada kita. Nggak boleh, apalagi anak-anak yang masih muda, dilarang Pak ya, jangan. Ini enggak, itu dilarang oleh agama, seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, sikap kita dengan datangnya bulan Ramadan yang berikutnya, mari kita mengulang-ulang kaji yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Kita mengulang-ulang kaji, baik dia dalam kajian tausiah, baik dia kajian di media sosial. Ulama-ulama kita sudah menginformasikan tentang seluk-beluk bulan Ramadan. Apa itu perintah Ramadan? Apa hukumnya? Fardu ain, wajib hukumnya. Laki-laki perempuan yang sudah baligh ketika Ramadan datang diwajibkan kita untuk mempuasakannya. Kalau sakit musafir, kita boleh menggantinya di hari yang lain. Kemudian kita harus tahu juga sunnah puasa yang membatalkan puasa. Sunnah-sunnah puasa, menyegerakan berbuka puasa, melambatkan makan sahur, berbuka dengan yang manis-manis. Kita juga harus sudah tahu. Jangan sok hebat. Aku masih tahan dah, aku bukanya habis sholat maghrib aja. Ini salah. Mentang-mentang dia masih tahan, bukanya habis maghrib. Nabi mengatakan menyegerakan berbuka puasa sunnah hukumnya. Berdoa ketika berbuka puasa itu juga sunnah hukumnya. Apa doanya? Yang pertama jangan lupa baca basmalah. Bismillah dulu yang pertama Pak. Ketika terdengar suara azan, batalkan wudhu kita dengan baca bismillah, membatalkan puasa kita dengan berbuka, baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Minum seteguk dulu Pak. Setelah minum seteguk, ada doanya lagi. Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Rasakan nikmatnya puasa. Ya Allah, sudah pergi haus dahagaku. Sudah basah urat leherku. Ya Allah, tetapkanlah pahalanya bagiku. Alhamdulillah, berasa nikmat puasa itu nanti Pak. Ya, itu sunnah. Habis itu baru doa yang lain. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Maka kita urutkanlah doa berbuka tadi Pak. Bismillah yang pertama, zahabaz zama'u, balu Allahumma lakasumtu. Kadang kita kalau enggak ikut kajian seperti ini, masih buka Allahumma lakasumtu, padahal belum minum dia. Minumkan dulu, batalkan dulu, baru zahabaz zama'u tadi yang kedua. Ini tertib adab di dalam berbuka puasa nanti. Kemudian yang penting harus kita ketahui juga Bapak Ibu, Ramadan nanti kita jaga jangan sampai pahala kita batal. Ada orang puasa, kewajiban gugur tapi nggak dapat pahala. Nabi mengatakan, orang yang berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan kata keji dan kotor, tidak ada pahala baginya. Jadi oleh karena itu, ibu-ibu, kalau puasa jangan marah-marah. Bapak juga jangan marah-marah. Siapa yang berpuasa marah-marah, hilang pahalanya. Siapa yang berpuasa tapi melihat, mengucapkan kata keji dan kotor, caci maki, nggak ada pahalanya. Rugi Bapak Ibu hadirin sekalian. Perlu kita mengetahui kualitas puasa kita nanti di bulan Ramadan. Yang terakhir Bapak Ibu hadirin sekalian, datangnya bulan suci Ramadan, kuatkan semangat. Jadi harus kita kuatkan semangat. Kenapa? Karena puasa ini pahalanya besar. Hadiahnya mahal, bukan kipas angin. Pahalanya adalah kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang terakhir ketika masuk nanti tanggal 28 bulan 2 ini, di penghujung hari, tenggelam matahari di akhir bulan Sa'ban, kita disunnahkan mengucapkan kalimat tahniyah. Kalimat penghormatan datangnya bulan Ramadan. Sunnah hukumnya. Ucapannya marhaban ya Ramadan. Marhaban bika ya Ramadan. Selamat datang bagimu bulan Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Semoga diriku dan keluargaku umat Islam diberikan keberkahan di bulan Ramadan lebih baik daripada bulan-bulan yang lalu. Inilah Bapak Ibu hadirin sekalian, persiapan kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhoi kehidupan keluarga dan masyarakat kita agar senantiasa mendapat ridho dan berkah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai bertemu di bulan Ramadan nanti di masjid-masjid, musola-musola, senantiasa kita iktikadkan hati kita i'lali kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meninggal kita nanti insyaallah menjadi mujahid-mujahidah dan akan ditempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan sebagai harapan dan cita-cita kita bersama. Amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi